Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Ada 23 janji Anies Baswedan selain penghentian reklamasi dan pembangunan rumah DP 0 rupiah, mulai dari pembukaan 200.000 lapangan pekerjaan baru hingga pembangunan transportasi terintegrasi. Dari 23 janji politik yang pernah disampaikan oleh Anies dalam visi misi politiknya 2017 yang lalu, tentu lebih banyak hal yang tidak terrealisasi dan tidak maksimal. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Mungkin ada yang berjalan, tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? Itu saya minta tolong sama Pak Anies untuk mengakukan dengan bukti yang nyata. Rumah DP 0%, itu benar-benar tidak ada. Rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Ruwet. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Saya titip hati-hati. Pembangunan rumah DP 0 rupiah dan penghentian reklamasi Teluk Jakarta menjadi salah satu janji Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika Anies menjanjikan DP rumah 0% bagi 232.000 sekian, tanahnya juga bermasalah dan sampai sekarang targetnya diturunkan 10.000, diturunkan lagi 7.000, itu pun tidak sesuai dengan target. Saya sampai tadi buat catatannya sebetulnya. Nah ini dia nih. Ya, Jakarta Selatan itu harga per meternya 9,2 juta. Kalau Jakarta Barat itu 8,9 juta. Lalu Jakarta Timur 8. Karena itulah nanti angkanya kira-kira sekitar itu. Oke. Ada dugaan markup harga pada saat pembelian tanah, yaitu sekitar kurang lebih 5,2 juta rupiah per meter persegi. Wah, Pak Anies sebetulnya juga tidak konsisten dengan janji yang disampaikan saat kampanye kemarin. Yang dijanjikan DP 0 rupiah itu adalah rumah tapak, bukan rumah seperti yang sekarang. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Ruwet. Ini adalah variabel-variabel sederhana yang sebenarnya bisa menjelaskan kepada publik banyak visi dan janji politik Anies itu yang tidak terrealisasi, sekalipun ada yang terrealisasi itu tidak maksimal. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Ruwet. Bahkan yang paling fatal adalah Anies tidak pernah bicara soal bagaimana mengatasi tentang banjir di Jakarta ya. Selama 5 tahun ini seakan-akan Anies terjebak pada dua istilah naturalisasi dan normalisasi, tapi dua-duanya juga tidak pernah dikerjakan. Kami menawarkan adalah rekam jejak kenyataan yang sudah terlaksana. Hentilah fokus pada visi misi, karena visi misi itu bisa disusun orang lain dan bisa indah sekali. Lupakan itu. Visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Visi misi itu bukan tidak penting, karena pemimpin tanpa mimpi itu bukan pemimpin. Pemimpin itu pasti punya mimpi, tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Ruwet. Pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden alias capres, perlahan dinamika politik tanah air mulai menghangat.
Tak lama setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres, entah kebetulan atau tidak, Presiden Jokowi beberapa kali mengingatkan partai politik manapun, relawan, pendukungnya, agar jangan salah pilih capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi bahkan menyampaikan ciri-ciri fisik seorang capres yang layak dipilih. Di antaranya berambut putih dan ada kerutan di wajah. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati, 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 saya titip hati-hati. Meski tak menyebut nama, pernyataan Jokowi tersebut ditafsirkan sebagai dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kebetulan berambut putih. Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan diprediksi akan bersaing dalam Pilpres 2024. Meski belum mendapatkan tiket resmi, kedua tokoh ini mempunyai elektabilitas paling tinggi berdasarkan rilis sejumlah lembaga survei. Entah sebagai bentuk respons terhadap dukungan Jokowi ke Ganjar atau tidak, terkini Anies Baswedan juga ikut bicara soal cara memilih pemimpin. Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat menjadi pembicara dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin di Jakarta pada Senin 26 Desember 2022 dan diunggah di akun YouTube pribadinya berjudul Bagaimana Memilih Pemimpin. Menurut Anies Baswedan, memilih calon pemimpin harus dilihat dari rekam jejaknya. Enaknya punya rekam jejak itu begitu. Bapak Ibu bisa telesiklah, kemarin gimana? Kadang-kadang kita lupa tidak melihat rekam jejak secara lengkap, kata Anies. Menurut Anies, jika pemimpin sudah sekali tak menepati janji, maka hal itu akan terus terulang. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok enggak menepati janji. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Sudah ada buktinya kan? Bapak-bapak bisa lihat buktinya, banyak. Sudah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok bakal gonta-ganti. Kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok nggak selesai tugas, sama papar Anies. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak-bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Ruwet. Kendati begitu, Anies Baswedan mengakui tak bakal ada sosok pemimpin yang bisa sempurna. Bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih. Begitu dibandingkan, nanti di bawahnya ketemu persamaannya. Itu namanya rational choice, tutur Anies. Anies menjelaskan, sejatinya kredibilitas itu ada pada rekam jejak masing-masing orang. Visi misi itu bukan tidak penting, karena pemimpin tanpa mimpi itu pasti bukan pemimpin. Pemimpin itu pasti punya mimpi, tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Kredibilitas itu ada pada rekam jejak, bukan pada keindahan mimpinya, tutur Anies. Kami menawarkan adalah rekam jejak kenyataan yang sudah terlaksana. Hentilah fokus pada visi misi, karena visi misi itu bisa disusun orang lain dan bisa indah sekali. Lupakan itu. Visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Visi misi itu bukan tidak penting, karena pemimpin tanpa mimpi itu bukan pemimpin. Pemimpin itu pasti punya mimpi, tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak-bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Ruwet.
Sebelum Anies Baswedan bicara soal cara memilih pemimpin, Presiden Jokowi lebih dulu mengingatkan pimpinan parpol hingga pendukungnya agar berhati-hati memilih capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Jokowi setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres pada 3 Oktober 2022. Peringatan dari Jokowi itu diantaranya saat menghadiri hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022. Jokowi meyakini Golkar yang sudah mempunyai pengalaman panjang dalam perpolitikan nasional akan cermat dan berhati-hati dalam mendeklarasikan Capres dan Cawapres 2024. Dia mengatakan Golkar akan memilih capres dan cawapres dari tokoh-tokoh yang benar. Ia mengibaratkan presiden sebagai pilot dan rakyat adalah para penumpangnya. Perusahaan maskapai tentu tidak akan memilih calon pilot yang sekadar menarik tapi janjinya tidak masuk akal, seperti bakal mengangkut semua calon penumpang di kelas bisnis dengan diskon. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama, ujar Jokowi. Sejumlah ketum parpol turut menghadiri HUT Partai Golkar saat itu, diantaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, selaku pimpinan parpol yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Jokowi kembali memperingatkan parpol berhati-hati dalam menentukan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 saat sambutan dalam acara HUT ke-8 Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta pada 7 November 2022. Milih capresnya juga harus benar, Pak Hari. Yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Karena nanti akan membantu partai mengejar threshold. Hati-hati. Milih capresnya hati-hati. Milih capresnya juga hati-hati. Tapi kalau bisa jangan terlambat deklarasi juga, kata Jokowi dalam sambutannya. Tanya kepada Ketua Umum Parpol, Jokowi juga menyampaikan hal yang sama saat bertemu ratusan relawan pendukungnya dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno pada 26 November 2022. Bedanya, saat itu Jokowi terang-terangan menyampaikan ciri atau kriteria fisik capres yang betul-betul memikirkan rakyat. Ia pun menyebut pimpinan yang benar-benar memikirkan rakyat itu bisa dilihat dari penampilannya. Salah satu cirinya ialah berambut putih. Ada yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, itu ada. Jadi lihat rambutnya, wah kalau rambutnya putih semua, wah ini mikirin rakyat ini, kata Jokowi. Selain itu ia juga menyebut sosok pemimpin yang memikirkan rakyat biasanya memiliki banyak kerutan di wajah. Pemimpin yang memikirkan rakyat itu kelihatan dari mukanya, dari penampilannya itu kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat, ujar Jokowi. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati, 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 saya titip hati-hati. Menurutnya, kedua kriteria fisik ini pun disebutnya sebagai tanda bahwa sosok tersebut kerap turun langsung ke lapangan menyapa masyarakat. Jokowi pun meminta masyarakat waspada terhadap sosok pemimpin berwajah mengkilap tanpa kerutan di wajah. Menurutnya, itu merupakan tanda bahwa sosok itu hanya senang bekerja di ruang ber-AC tanpa mau turun langsung bertemu masyarakat di bawah. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tak salah memilih pemimpin dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Pilih pemimpin hati-hati, pilih pemimpin yang mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024 pemimpin yang mengerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, pungkas Jokowi.